Awal baru setelah pengkhianatan. Setelah bercerai, saya memutus semua kontak di Indonesia dan pergi ke luar negeri. Mantan suami saya, Bima, dengan lancar mendaftarkan pernikahannya dengan selingkuhannya. Namun, sebuah kalimat yang tanpa sengaja dilontarkan oleh sepupu saya, Mbak Ratih, membuat Bima membeku di tempat. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya sengaja pulang kerja lebih awal, membeli daging steak premium dan anggur merah favoritnya, lalu bergegas pulang. Saya ingin memberinya pesta kejutan. Setibanya di rumah, tidak ada siapa-siapa. Di atas meja ruang tamu, ponsel Bima tergeletak dengan layar yang masih menyala terang. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya dan hendak meletakkan belanjaan di dapur, tetapi notifikasi WhatsApp dari ponselnya berbunyi. Pratinjau pesan muncul di layar. Foto profilnya adalah seorang wanita asing, tetapi isi pesannya membuat darah di seluruh tubuh saya seakan membeku. Mas Bima, kapan pulang? Aku belum sempat pamerin gaun baru yang aku beli, loh. Jantung saya berdebar kencang serasa naik ke tenggorokan. Kantong belanjaan di tangan saya nyaris jatuh ke lantai. Saya tahu Bima sibuk dengan pekerjaannya dan memiliki banyak kontak klien di WhatsApp. Namun, gaya bahasa pesan ini sama sekali tidak terdengar seperti percakapan dengan klien. Setelah ragu sejenak, saya akhirnya memberanikan diri mengambil ponselnya. Kata sandi ponsel Bima adalah tanggal lahir saya. Dulu, dia sering membanggakannya sebagai bukti bahwa hanya ada saya di hatinya. Tapi sekarang, kata sandi itu menjadi kunci yang membuka pintu rahasia yang tidak pernah saya ketahui. Saya membuka WhatsApp dan mencari pengirim pesan tersebut. Namanya disimpan sebagai Ririn. Begitu saya masuk ke ruang obrolan, riwayat percakapan di dalamnya membuat dunia saya gelap gulita. Selama setengah tahun terakhir, mereka terus menjalin hubungan yang ambigu. Isi percakapan mereka sungguh tidak sanggup saya lihat. Wanita bernama Ririn itu sering mengirimkan foto-foto seronok kepada Bima, dan Bima memujinya cantik sambil berkata bahwa bersama Ririn jauh lebih menyenangkan daripada bersama saya. Yang lebih menyakitkan hati saya adalah banyaknya bukti transfer uang. Bima beberapa kali mengirimkan uang kepada Ririn, setiap kali sebesar 10 hingga 20 juta rupiah. Transfer terbaru bahkan mencapai 85 juta rupiah, dengan catatan buat Ririn beli tas. Tangan saya gemetar hebat saat menggulir riwayat percakapan itu, dan air mata mulai mengalir di pipi. Saya teringat selama setengah tahun terakhir, Bima selalu beralasan sibuk di kantor, sering lembur, bahkan terkadang tidak pulang dengan alasan menginap di kantor. Saya merasa kasihan padanya karena bekerja terlalu keras. Setiap hari saya menyiapkan makanan suplemen dan mengurus semua pekerjaan rumah. Ternyata, di belakang saya, dia bersenang-senang dengan wanita lain dan menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Saat itu, terdengar suara kunci dari pintu depan. Bima sudah pulang. Dia melihat saya duduk di sofa sambil memegang ponselnya, dan raut wajahnya langsung berubah. Dia bergegas menghampiri dan mencoba merebut ponselnya sambil berteriak, "Kamu gila? Kenapa kamu lancang memeriksa ponsel orang lain? Siapa yang suruh?" Saya mengangkat kepala, menatapnya dengan pandangan kabur karena air mata, dan bertanya, "Bima, siapa Ririn? Apa hubunganmu dengannya? Dan semua bukti transfer ini apa?" Bima tampak terdiam oleh pertanyaan saya dan membuang muka. Setelah beberapa saat, barulah dia mencoba berkilah. "Jangan salah paham, dia hanya rekan bisnis. Kami biasa bicara soal pekerjaan, sesekali hanya bercanda. Uang itu upah karena dia sudah membantuku." "Upah?" Saya tertawa dingin sambil menyodorkan layar ponsel ke depan wajahnya. "Selama setengah tahun totalnya hampir 400 juta rupiah? Dan kamu bilang ini upah? Dan isi percakapan ini hanya bercanda?" "Bima, apa kamu pikir aku bodoh?" Menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, Bima menunjukkan sikap pasrah. Raut panik di wajahnya hilang, digantikan oleh ekspresi acuh tak acuh. "Ya, aku memang pacaran dengannya. Memangnya kenapa? Perasaan di antara kita sudah lama hilang, kan? Aku bertahan denganmu hanya karena kamu pintar mengurus rumah. Kalau tidak, sudah dari dulu aku minta cerai." Kata-katanya bagaikan pisau yang menusuk jantung saya dalam-dalam. Saya menatap pria yang akrab sekaligus asing di depan saya. Saat kami baru menikah,
Dia berjanji akan memperlakukan saya dengan baik seumur hidupnya dan hanya akan memberikan hari-hari yang indah. Namun, hanya dalam 3 tahun, dia melupakan semua janjinya dan mengkhianati pernikahan kami. Saya menarik napas dalam-dalam dan menyeka air mata. Dalam hati, saya sudah mengambil keputusan. Tidak ada gunanya melanjutkan pernikahan seperti ini. Saya menatap Bima dan berkata dengan suara tenang, "Kalau memang sudah tidak ada perasaan, kalau begitu, kita cerai saja." Mendengar kata cerai, Bima sempat terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka saya akan setegas ini. Namun, dia segera sadar kembali, dan di wajahnya tidak ada sedikit pun rasa bersalah, malah terlihat seperti menghela napas lega. "Baik, ayo cerai, tapi jangan pernah mengincar perusahaanku. Itu hasil kerja kerasku." Melihat wajahnya yang tak tahu malu, sisa-sisa perasaan yang ada di hati saya pun lenyap. Saya berkata dengan sinis, "Tenang saja, aku tidak tertarik dengan perusahaanmu. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Sebenarnya, saya tahu betul. Perusahaannya memang terlihat mentereng dari luar, tetapi 2 tahun lalu hampir bangkrut karena kesulitan dana. Saat itulah saya diam-diam menggunakan warisan dari orang tua saya untuk menutupi utangnya. Namun, saya tidak pernah memberitahunya tentang hal ini, dan sekarang pun tidak perlu. Selama beberapa hari berikutnya, berbeda dari dugaannya, saya tidak menangis atau memohon-mohon. Sebaliknya, saya dengan tenang mengumpulkan bukti. Saya mengambil tangkapan layar semua percakapan WhatsApp antara dia dan Ririn dan menyimpannya di Google Drive, serta mencetak semua riwayat transaksi bank transfer ke Ririn. Uang itu semua berasal dari rekening belanja kami bersama. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi itu jelas merupakan harta bersama dalam perkawinan, jadi saya pikir suatu saat akan berguna. Saya juga menyiapkan sertifikat rumah dan surat keterangan saldo tabungan. Rumah itu dibelikan oleh orang tua saya atas nama saya sebelum menikah, jadi tidak ada hubungannya dengan dia. Sebagian besar tabungan juga berasal dari gaji saya dan uang peninggalan orang tua. Dia hanya memberikan uang belanja bulanan yang sangat sedikit, selalu beralasan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang sulit, sehingga membebankan lebih banyak pengeluaran kepada saya. Setelah semua persiapan selesai, saya mengirim pesan kepada Bima. "Malam ini pulang ke rumah, kita bahas masalah perceraian." Dia langsung membalas, "Oke," dengan nada yang penuh kejengkelan, seolah-olah saya mengganggu kencannya dengan Ririn. Malam harinya, saat Bima pulang, di tangannya ada sebuah tas belanja dari merek mewah. Mungkin itu hadiah untuk Ririn. Dia melihat saya duduk di sofa dan tumpukan dokumen di depan saya, lalu mengerutkan keningnya. "Apalagi yang perlu dibahas? Tinggal datang ke kantor catatan sipil dan tanda tangan. Selesai, kan?" Saya menyodorkan cetakan riwayat percakapan dan bukti transfer kepadanya. "Ini bukti perselingkuhanmu, dan total uang yang kamu transfer ke Ririn dari rekening bersama kita adalah 441 juta rupiah. Uang ini harus kamu kembalikan. Ini jelas harta bersama, kamu tidak punya hak untuk menggunakannya sendiri." Bima mengambil dokumen itu, membacanya sekilas, dan wajahnya sedikit menegang, tetapi dia tetap bersikap keras. "Cuma uang segitu saja dipermasalahkan, nanti juga aku kembalikan. Yang penting kita urus dulu surat cerainya." Dia mengulurkan tangan seolah ingin merebut KTP saya. Sepertinya dia takut saya akan berubah pikiran. Saya menghindari tangannya dan berkata, "Masalah uang harus diselesaikan dulu, baru kita bisa bercerai. Kalau tidak, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Kalau sudah begitu, kamu tidak hanya harus mengembalikan uang ini, tapi semua orang akan tahu kamu berselingkuh selama pernikahan. Kita lihat saja apa klien-klien di perusahaanmu masih mau bekerja sama denganmu." Barulah Bima panik. Perusahaannya baru-baru ini sedang dalam tahap negosiasi kontrak dengan klien besar bernama Pak Wijoyo. Jika masalah ini tersebar, kontrak itu pasti akan batal. Dia menatap saya lama, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Baik, akan aku kembalikan. Tapi sekarang aku tidak punya uang tunai. Nanti setelah dana perusahaan masuk, aku akan berikan." Saya sudah menduga dia akan berkata seperti itu. Saya mengeluarkan surat perjanjian cerai yang sudah saya siapkan dari tas dan meletakkannya di depannya. Surat perjanjian cerai sudah aku siapkan.
Di dalamnya tertulis jelas bahwa kamu berutang padaku 441 juta rupiah dan harus melunasinya dalam waktu 3 bulan. Rumah dan tabungan semua menjadi milikku, dan kamu setuju bercerai tanpa pembagian harta gono gini. Kalau setuju, tanda tangani. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Bima mengambil surat perjanjian itu dan membacanya dengan cepat. Melihat klausul cerai tanpa pembagian harta gono gini, wajahnya semakin mengeras. Dia mengangkat kepala menatap saya dan berkata, "Rumah memang milikmu dari awal, dan aku juga jarang menyentuh tabunganmu, jadi aku akan tanda tangan. Tapi berjanjilah, setelah bercerai, jangan mengganggu Ririn, dan jangan menyebarkan ceritaku ke orang lain." Saya tertawa sinis. Sampai saat ini pun, dia masih memikirkan Ririn. Saya mengangguk. "Selama kamu mengembalikan uangku dan menepati perjanjian, aku tidak akan mengganggu kalian berdua." Bima ragu sejenak, tetapi akhirnya mengambil pulpen dan menandatanganinya. Setelah selesai, dia melempar surat perjanjian itu ke atas meja seolah-olah itu adalah kentang panas. "Besok pagi kita langsung ke kantor catatan sipil. Aku sudah janji dengan Ririn, setelah selesai urusan ini kami mau pergi belanja." Melihat sikapnya yang tergesa-gesa, saya merasa muak. Saya mengambil surat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam tas, lalu berkata, "Besok jam 9 pagi, di depan kantor catatan sipil. Jangan terlambat." Bima menjawab, lalu mengambil tas belanja di sofa dan pergi keluar, bahkan tanpa makan malam. Setelah dia pergi, melihat rumah yang kosong, hati saya justru menjadi tenang. Pernikahan yang mengerikan ini akhirnya akan berakhir. Saya memasukkan semua bukti dan surat perjanjian cerai ke dalam tas, lalu mulai mengemasi barang-barang saya. Pakaian, sepatu, kosmetik, dan foto-foto orang tua saya, hanya itu yang akan saya bawa. Saya tidak menyentuh satupun barang milik Bima. Saya membiarkannya agar dia datang sendiri untuk mengambilnya. Saya mengemas barang hingga larut malam, mengisi penuh 2 koper besar. Sambil menatap pemandangan malam di luar jendela, saya bergumam dalam hati, "Selamat tinggal, Bima. Selamat tinggal, hari-hari yang menyakitkan. Mulai besok, aku akan memulai hidup baru." Keesokan paginya, pukul 8:30. Saya berdiri di depan kantor catatan sipil dengan 2 koper besar. Angin pagi terasa cukup sejuk, membuat saya merapatkan jaket. Melihat orang-orang yang lalu lalang, hati saya tenang tanpa gejolak. Saya hanya ingin segera menyelesaikan proses ini dan meninggalkan tempat yang penuh luka ini. Tidak lama kemudian, Bima tiba. Di sampingnya ada seorang wanita muda, yang sudah pasti adalah Ririn. Dia mengenakan gaun ketat, riasan tebal, dan menenteng tas mewah yang dibelikan Bima kemarin. Tatapan matanya saat melihat saya penuh dengan provokasi, seolah-olah memamerkan kemenangannya. Bima sempat tertegun melihat koper di tangan saya dan bertanya, "Kamu mau apa? Kita bahkan belum selesai mengurus perceraian, tapi kamu sudah berkemas?" Saya mengabaikannya dan berkata, "Setelah ini selesai, aku akan langsung pergi. Aku tidak mau bolak-balik." Ririn memeluk lengan Bima dan berkata dengan suara manja, "Mas Bima, jangan bicara lagi sama dia. Ayo cepat kita selesaikan. Nanti kita kan mau nonton film." Bima mengangguk, lalu berkata kepada saya dengan kesal, "Ayo masuk. Kita selesaikan." Kami bertiga masuk ke dalam kantor. Petugas melihat kami bertiga, dan mungkin merasakan suasana canggung, dia tidak banyak bertanya dan langsung memberikan formulir. Saya dan Bima dengan cepat mengisi formulir. Saat menandatangani, tangan Bima tidak bergetar sedikit pun, seolah-olah sedang menandatangani dokumen yang tidak penting. Saat surat akta cerai ada di tangan saya menghela napas lega dalam hati. Rasanya seperti melepaskan beban yang sangat berat. Bima, begitu menerima surat itu, langsung memberikannya kepada Ririn sambil tersenyum. "Lihat, sudah selesai." Ririn mengambil surat itu dan menatap saya dengan angkuh. "Senang sekali, Mas. Sekarang kita bisa bersama secara terang-terangan." Saya mengabaikan kemesraan mereka, berbalik, dan mengambil koper saya. Bima melihat saya hanya membawa 2 koper dan bertanya dengan heran, "Barangmu hanya itu? Perabotan dan elektronik di rumah tidak kamu bawa?" Saya berhenti melangkah, berbalik menatapnya, dan berkata, "Aku tidak butuh barang-barang itu,
kalian pakai saja. Sebenarnya, sebagian besar perabotan dan barang elektronik di rumah adalah hadiah pernikahan dari orang tua saya dan harganya cukup mahal. Tetapi saat ini, saya lebih ingin segera pergi dari sini daripada berdebat tentang masalah sepele dengan mereka. Bima dan Ririn saling pandang, dan sekejap terlihat sorot kemenangan di mata mereka. Mereka pasti berpikir saya menyerahkan segalanya karena patah hati. Bahkan, mereka mungkin merasa sangat diuntungkan karena saya pergi dengan tangan kosong tanpa pembagian harta. Ririn sengaja berkata, "Mbak, jangan sungkan begitu. Mana mungkin kami menerima semua ini?" Meskipun mulutnya berkata begitu, senyum yang merekah di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saya tersenyum dingin dan berkata, "Tidak perlu merasa terbebani. Asal kalian senang, itu sudah cukup." Setelah mengatakan itu, saya menarik koper saya dan berjalan keluar. Di depan pintu kantor, saya menoleh ke belakang dan melihat Bima sedang memeluk Ririn sambil membisikkan sesuatu, dan Ririn tersenyum lebar. Tanpa sedikit pun penyesalan di hati, saya memberhentikan taksi dan meminta diantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Saat taksi meninggalkan kantor, pemandangan jalanan yang akrab perlahan-lahan menjauh. Dalam hati, saya mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, kota ini, selamat tinggal, Bima. Aku tidak akan pernah kembali. Setibanya di bandara, saya menarik koper dan melakukan proses check-in. Tiket saya adalah penerbangan ke Kanada. Di sana, teman kuliah saya, Rian, tinggal. Saya sudah menghubunginya, dan untuk sementara akan tinggal di rumahnya. Setelah check-in, saya mengeluarkan ponsel, menonaktifkan kartu SIM Indonesia, dan menghapus semua akun media sosial saya, WhatsApp, Instagram, Facebook, tidak ada yang tersisa. Saya tidak ingin lagi berhubungan dengan Indonesia, dan tidak ingin mendengar kabar apapun tentang Bima dan Ririn. Duduk di pesawat, menatap awan di luar jendela, hati saya dipenuhi harapan. Hari-hari ke depan mungkin akan sulit, tetapi saya percaya jika saya berusaha, saya pasti bisa menjalani kehidupan yang saya inginkan. Namun, saya tidak tahu. Setelah saya pergi, Bima dan Ririn mengadakan pesta gila-gilaan di rumah saya. Ririn mengunggah foto bersama Bima di rumah ke Instagram dengan keterangan, akhirnya punya rumah sendiri. Bahagia sekali. Dan dia memblokir saya agar saya tidak bisa melihatnya. Bima membual kepada teman-temannya bahwa saat bercerai saya tidak menuntut apa-apa dan pergi dengan tangan kosong, membuat saya seolah-olah wanita menyedihkan yang tidak bisa melupakannya. Teman-temannya memujinya hebat dan terus-menerus mengatakan bahwa Ririn jauh lebih cantik dan pintar daripada saya. Semua ini baru saya ketahui nanti dari sepupu saya, Mbak Ratih, yang diam-diam memberitahukannya. Saat itu, saya sudah memulai hidup baru di Kanada, dan sama sekali tidak tahu tentang keributan yang terjadi di Indonesia. Saat pesawat mendarat di Bandara Vancouver, Kanada, waktu setempat menunjukkan pukul 3 sore. Begitu keluar dari bandara, jalanan yang asing, orang-orang Kaukasia yang lalu lalang, dan aroma kopi yang tercampur di udara menyambut saya. Barulah saat itu saya benar-benar merasa telah terbebas dari masa lalu yang menyesakan. Teman kuliah saya, Rian, sudah menunggu di pintu keluar sambil memegang papan bertuliskan nama saya. Begitu melihat saya, dia berlari dan memeluk saya erat sambil berkata, "Sinta, akhirnya kamu datang juga, perjalanannya pasti melelahkan." Saya membalas pelukannya, dan hidung saya terasa perih. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit mabuk udara. Terima kasih sudah menjemputku." Rian membantu membawa koper saya dan berkata, "Kita ini teman, jangan sungkan begitu. Kamarmu sudah aku siapkan. Untuk sementara tinggal di rumahku dulu, nanti kalau sudah beradaptasi, kita cari tempat tinggal baru. Mau makan apa? Mau coba steak paling terkenal di sini?" Dalam perjalanan ke rumah Rian, dia tidak bertanya sepatah kata pun tentang Bima atau perceraian saya. Dia hanya bercerita tentang pemandangan dan budaya Vancouver, serta kehidupannya di sini. Saya sangat tersentuh oleh perhatiannya yang sengaja menghindari topik yang menyakitkan. Rumah Rian adalah apartemen 2 kamar yang bersih dan nyaman. Kamar yang disiapkannya untuk saya menghadap ke selatan, sehingga sinar matahari masuk melalui jendela. Di sana juga ada pot sukulen, tanaman favorit saya. "Sukulen ini khusus aku beli untukmu.
Dulu kamu kan suka memeliharanya di rumah. Melihat sukulen itu, hati saya terasa hangat. Luka yang saya dapatkan di Indonesia seolah sembuh seketika. Rian, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Rian menepuk bahu saya dan berkata, kita kan sahabat, saling membantu itu sudah biasa. Istirahatlah beberapa hari untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Setelah itu, kita cari pekerjaan bersama. Selama beberapa hari berikutnya, saya beradaptasi dengan perbedaan waktu sambil mengikuti Rian untuk mengenal lingkungan sekitar. Kami pergi ke supermarket, berjalan-jalan di taman, dan membaca buku di kafe. Kehidupan di Vancouver terasa santai, dan orang-orangnya ramah. Di sini, saya tidak perlu lagi memikirkan Bima dan Ririn, tidak perlu menghadapi kejadian-kejadian mengerikan itu. Hati saya benar-benar tenang. Untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Indonesia, saya melakukan satu hal lagi, saya menjual kalung peninggalan ibu saya. Kalung itu adalah barang kesayangan ibu semasa hidupnya, bertahtakan safir biru sehingga harganya cukup mahal. Awalnya saya tidak ingin menjualnya, tetapi jika saya menyimpannya, saya akan terus teringat pada kejadian di Indonesia dan orang tua saya, yang hanya akan membuat hati saya semakin sakit. Selain itu, saya juga membutuhkan uang. Butuh waktu untuk tinggal di sini dan mencari pekerjaan. Kalung itu terjual seharga $80.000 Kanada, atau sekitar 900 juta rupiah. Saya menyimpan uang itu di bank lokal, dan hati saya merasa jauh lebih tenang. Saya juga membeli nomor telepon lokal dan hanya memberitahukannya kepada Rian. Bahkan kepada sepupu terdekat saya, Mbak Ratih, saya tidak memberitahukannya. Saya takut dia akan memberitahukan kabar tentang Bima kepada saya, dan saya juga takut Bima akan menemukan saya melalui dia. Mbak Ratih adalah putri dari tante saya, dan kami dekat sejak kecil. Saya hanya menceritakan perceraian saya kepadanya dan memintanya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Tetapi, Mbak Ratih orangnya baik hati, jadi jika Bima datang dan menanyakan kabar saya, mungkin dia tidak akan bisa menjaga rahasia. Jadi, dengan berat hati, saya memutuskan kontak. Sementara itu, di Indonesia, Bima hidup dengan penuh kemenangan. Dia berpikir saya benar-benar pergi dengan tangan kosong dan memutuskan semua kontak, jadi pasti saya hidup menderita dan menangis diam-diam di suatu tempat. Dia dan Ririn pindah ke rumah saya, membuang semua barang peninggalan orang tua saya, dan mendekorasi rumah sesuai selera mereka. Suatu kali, Mbak Ratih bercerita bahwa dia bertemu Bima dan Ririn di jalan. Mereka bergandengan tangan di mall, dan di tangan Ririn ada beberapa tas belanja dari merek mewah. Bima tersenyum di sampingnya sambil membelikannya es krim. Mbak Ratih sangat marah melihat mereka dan ingin menghampirinya, tetapi dia teringat pesan saya untuk tidak membuat masalah, jadi dia menahan diri. Menurut Mbak Ratih, saat itu Bima melihatnya dan sengaja pamer, "Mbak, saya dan Ririn bulan depan mau mendaftarkan pernikahan, nanti saya traktir makan, ya?" Ririn pun menimpali di sampingnya, "Iya, Mbak, nanti harus datang, ya." Mbak Ratih melihat sikap angkuh mereka dan merasa marah mewakili saya, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa sebenarnya saya baik-baik saja, jadi dia hanya mengangguk seadanya. Sejak saat itu, Mbak Ratih sangat berharap Bima dan Ririn segera mendapat balasan, dan agar mereka tahu bahwa saya bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dan di Vancouver, saat itu saya sudah mulai mencari pekerjaan. Di Indonesia, saya bekerja di tim keuangan dan memiliki sertifikat akuntan. Bahasa Inggris saya juga tidak buruk, jadi mencari pekerjaan relatif lancar. Tidak lama kemudian, saya menerima surat penerimaan dari sebuah perusahaan perdagangan untuk posisi manajer keuangan. Gajinya lebih tinggi daripada di Indonesia. Pada hari saya diterima kerja, saya dan Rian makan malam di restoran mewah. Sambil menatap pemandangan malam di luar jendela, saya mengangkat gelas anggur dan berkata kepada Rian, "Rian, terima kasih. Akhirnya, aku bisa mandiri di sini." Rian juga mengangkat gelasnya dan tersenyum, "Selamat. Aku tahu kamu pasti bisa. Mulai sekarang, hanya hal-hal baik yang akan terjadi." Saya menyesap anggur. Hati saya dipenuhi harapan. Kehidupan baru saya baru saja dimulai,
dan saya punya firasat bahwa masa-masa indah Bima dan Ririn tidak akan bertahan lama. Pekerjaan saya di Kanada berangsur-angsur stabil. Setiap hari saya berangkat dan pulang kerja tepat waktu. Setelah pulang, saya pergi ke gym bersama Rian atau mencoba resep masakan baru di rumah. Hari-hari saya terasa penuh dan damai. Kejadian-kejadian mengerikan di Indonesia hampir terlupakan. Suatu hari, tiba-tiba saya mendapat pesan dari Mbak Ratih. Saat itu saya baru saja pulang kerja, dan ada permintaan pertemanan WhatsApp baru yang tidak dikenal di ponsel saya. Pesan permintaannya bertuliskan, "Sinta, ini aku, Mbak Ratih." Jantung saya berdebar kencang, tetapi setelah ragu sejenak, saya menerimanya. Saya pikir, jika Mbak Ratih sampai bersusah payah mencari saya, pasti ada hal penting. Saya sudah mengganti nomor telepon dan menghapus semua akun media sosial lama, jadi pasti sulit baginya untuk menemukan saya. Begitu saya menerima permintaan pertemanan, pesan dari Mbak Ratih langsung masuk. "Sinta, akhirnya kamu bisa dihubungi juga. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kamu baik-baik saja di sana?" Melihat layar ponsel, hidung saya terasa perih. "Mbak, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Bagaimana Mbak tahu ID WhatsAppku?" Aku tanya Rian. Awalnya dia tidak mau memberitahu, tapi setelah aku bilang ada hal yang sangat penting, baru dia mau kasih. "Sinta, apa kamu masih marah sama Mbak karena aku tidak memaki Bima?" "Tidak, Mbak. Aku tidak marah. Aku tahu Mbak peduli padaku. Aku hanya tidak ingin lagi terlibat dengan Indonesia. Aku tidak mau teringat kenangan buruk." Mbak Ratih mengirim stiker menghela napas. "Aku tahu betapa beratnya perasaanmu. Tapi aku rasa aku harus memberitahukan ini padamu. Bima dan wanita itu sudah mendaftarkan pernikahan awal bulan lalu. Mereka pamer besar-besaran di Instagram di hari pernikahan mereka. Aku benar-benar marah sekali. Mendengar kata pernikahan, hati saya sempat goyah sejenak, tetapi segera kembali tenang. Mereka mau menikah atau tidak, itu bukan urusanku lagi. End of 10. Bagaimana bisa tidak ada urusannya? Kamu tahu apa yang mereka unggah di Instagram? Bima mengunggah foto surat nikah dengan keterangan, "Akhirnya bertemu dengan jodoh yang sesungguhnya. Sisa hidupku akan kuhabiskan bersamamu." Dia juga mengunggah foto di depan kantor catatan sipil. Wanita itu memakai gaun putih sambil memeluk lengan Bima, terlihat sangat bahagia. Yang lebih membuatku marah, mereka menghapus semua fotomu di rumah itu dan menggantinya dengan foto mereka. Bahkan pot anggrek peninggalan ibumu pun mereka buang dan diganti dengan mawar kesukaan wanita itu. Membaca pesan dari Mbak Ratih, ponsel di tangan saya nyaris jatuh. Anggrek itu ditanam sendiri oleh ibu saya sebelum beliau meninggal. Setelah ibu meninggal, saya merawatnya dengan sepenuh hati. Fakta bahwa Bima membuangnya membuat amarah dan kesedihan meluap bersamaan. Air mata saya tumpah. Mbak Ratih sepertinya tahu saya sedang menangis dan segera mengirim pesan untuk menghibur. "Sinta, jangan sedih. Tidak ada gunanya kamu terluka karena orang-orang tak punya hati nurani itu. Aku hanya ingin memberitahumu betapa jahatnya mereka." Saya menyeka air mata dan membalas, "Mbak, aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah memberitahu. Apapun yang mereka lakukan, aku benar-benar tidak peduli lagi." "Bagaimana bisa tidak peduli? Bima sekarang kemana-mana bilang kamu tidak bisa melupakannya, makanya kamu rela melepaskan harta dan kabur ke luar negeri. Dia bilang kamu tidak akan pernah menemukan pria yang lebih baik darinya seumur hidupmu. Teman-temannya juga ikut-ikutan, menganggapmu bodoh dan bilang wanita itu lebih cantik dan pintar darimu. Setiap kali mendengarnya, aku rasanya ingin menampar mereka, tapi aku menahan diri karena takut mereka tahu alamatku dan mengganggumu." Membaca pesan Mbak Ratih, saya tertawa sinis. Bima tidak berubah. Selalu suka memoles citra dirinya dan menyalahkan orang lain atas semua kesalahannya. Mengira saya melepaskan harta karena tidak bisa melupakannya. Saya hanya tidak ingin lagi terlibat dengannya dan tidak ingin menjadi orang serendah dia. "Mbak, tidak usah pedulikan mereka. Apapun yang mereka katakan, tidak masalah. Aku sekarang baik-baik saja di sini. Pekerjaan lancar, hidupku tenang. Itu sudah cukup. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja." Aku jadi lega. "Oh ya,
Bima dan wanita itu juga mengadakan resepsi pernikahan kecil setelah menikah. Mereka mengundang cukup banyak teman, kecuali aku. Katanya mereka menghabiskan banyak uang untuk resepsi itu. Prasmanannya saja untuk lebih dari 100 orang, dan wanita itu memakai kalung mahal yang katanya dibelikan Bima. Melihat layar, hati saya tidak bergejolak sedikit pun. Berapapun uang yang dihabiskan Bima untuk Ririn, itu bukan urusan saya. Saya hanya berharap mereka tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup saya. Mbak, terima kasih sudah memberitahu. Kalau ada apa-apa lagi, tolong beritahu aku. Tapi jangan khawatirkan aku bisa menjaga diri. Baiklah. Kamu harus baik-baik saja di sana. Kalau ada kesulitan, jangan ragu bilang. Aku akan bantu semampuku. Kalau Bima sampai mencarimu, kamu harus segera memberitahuku. Aku tidak akan tinggal diam. Setelah selesai mengobrol dengan Mbak Ratih, saya mematikan ponsel, saya pergi ke balkon dan menatap pemandangan malam. Malam di Vancouver begitu tenang, hanya sesekali kerlip lampu yang terlihat. Saya menarik napas dalam-dalam dan berjanji dalam hati. Bima, Ririn, hari-hari indah kalian tidak akan berlangsung lama. Tunggu saja. Utang kalian padaku, suatu saat pasti akan kalian bayar. Dan saya tidak tahu. Kontak dari Mbak Ratih ini, di kemudian hari, akan menjadi kunci yang membalikkan seluruh situasi. Tidak lama kemudian, Mbak Ratih kembali mengirim pesan. Kabar bahwa Bima membeku di tempat saat resepsi pernikahannya hanya karena satu kalimat dari Mbak Ratih, dan bahkan bertengkar hebat dengan Ririn. Setelah percakapan dengan Mbak Ratih, saya semakin fokus pada pekerjaan dan kehidupan saya. Pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan perdagangan tidaklah mudah. Setiap hari saya harus menangani banyak pembukuan dan mengoordinasikan transaksi keuangan dengan klien luar negeri. Namun, berkat pengalaman yang saya kumpulkan di Indonesia, pekerjaan berjalan lancar. Komunikasi dalam bahasa Inggris juga tidak menjadi masalah, sehingga dalam 3 bulan saya sudah mendapat pengakuan dari direktur. Suatu kali, perusahaan bekerja sama dengan klien dari Eropa. Pihak lawan meminta penyelesaian 3 transaksi besar dalam waktu seminggu dan perhitungan pajak sesuai dengan hukum setempat. Saat itu, staf yang bertanggung jawab tiba-tiba sakit, sehingga direktur menyerahkan pekerjaan itu kepada saya. Saya lembur selama 3 hari berturut-turut, tidak hanya menyelesaikan pembayaran tepat waktu, tetapi juga menemukan cara penghematan pajak yang legal, sehingga menghemat biaya perusahaan sekitar 1 miliar rupiah. Direktur sangat senang, memuji saya di depan semua karyawan dalam rapat, dan menaikkan gaji saya dari 8.000 menjadi 10.000 dolar Kanada. Rekan-rekan kerja pun mulai memandang saya berbeda. Rekan yang dulunya tidak kooperatif kini judong menyapa dan bertanya tentang pekerjaan. Perlahan-lahan, posisi saya di perusahaan semakin kuat. Selain bekerja, saya juga mulai berinvestasi. Dari 900 juta rupiah hasil penjualan kalung, setelah dikurangi biaya hidup, masih tersisa cukup banyak uang. Saya meminta saran dari Rian, yang sudah lama tinggal di Kanada dan mengerti pasar investasi lokal. Dia menyarankan saya untuk memulai dengan reksadana yang risikonya relatif rendah dan keuntungannya stabil. Saya mengikuti saran Rian dan menginvestasikan 10.000 dolar Kanada ke 2 reksadana populer di sana. Ajaibnya, dalam setengah tahun, imbal hasil reksadana naik 15% dan saya mendapatkan keuntungan 1.500 dolar. Bukan uang yang besar, tetapi ini adalah keberhasilan investasi pertama saya di luar negeri, jadi saya sangat senang. Setelah itu, mengetahui bahwa pasar sewa di Vancouver sedang ramai, saya berinvestasi di sebuah apartemen studio kecil. Setelah apartemen itu disewakan, saya mendapatkan penghasilan sewa bulanan sebesar 2.000 dolar, menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil. Kehidupan saya pun semakin berwarna. Saya dan Rian mendaftar di kelas yoga dan berlatih 2 kali seminggu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Saya juga mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi di komunitas orang Indonesia setempat. Di akhir pekan, kami piknik bersama di taman atau berjalan-jalan di pantai. Suatu kali, kami semua pergi bermain ski di Gunung Salju Vancouver. Meskipun jatuh bangun di salju, kami semua tertawa bahagia. Saya juga mulai melukis lagi, hobi lama saya,
Saya mendaftar di sebuah sanggar seni dekat apartemen dan melukis pemandangan Vancouver seminggu sekali. Suatu kali, lukisan matahari terbenam di pantai karya saya terpilih untuk dipamerkan di pameran kecil sanggar. Meskipun tidak mendapatkan penghargaan, melihat lukisan saya terpajang di ruang pameran memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Perlahan-lahan, saya hampir tidak pernah lagi memikirkan kejadian di Indonesia. Sesekali, dari pesan yang dikirim Mbak Ratih, saya mendengar kabar bahwa Bima dan Ririn masih suka pamer. Namun, alih-alih merasa marah seperti dulu, saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu hidup saya semakin baik, dan pameran mereka hanyalah kepalsuan. Suatu hari, saat sedang berbelanja dengan Rian, kami masuk ke sebuah butik mewah, ada sebuah tas yang saya suka. Dulu, saya pasti akan ragu lama karena harganya terlalu mahal. Tetapi sekarang, saya membelinya tanpa ragu, bukan karena gengsi, tetapi karena saya mampu memuaskan diri sendiri dengan uang hasil kerja keras saya. Perasaan itu sungguh luar biasa. Saat membayar, kasir tersenyum dan berkata, "Selera Anda bagus sekali. Desain ini sangat populer, banyak pelanggan yang harus memesan dulu." Saya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, saya suka." Di samping saya, Rian bercanda, "Sinta kita sekarang sudah sukses dalam karier dan cinta." "Oh, cinta belum ya? Tapi roti sudah ada, cinta pasti tidak jauh lagi." Saya sempat terdiam, lalu tertawa. Sebenarnya, saat ini saya tidak terlalu berharap banyak soal cinta. Saya pikir saya bisa hidup baik-baik saja sendirian. Tetapi, saya tidak menolaknya. Jika saya bertemu dengan orang yang tulus menyayangi dan memahami saya bersedia untuk memulai yang baru. Malam itu, saat pulang ke rumah, saya menerima pesan dari Mbak Ratih. Isinya, perusahaan Bima sedang mengalami kesulitan, beberapa klien membatalkan kontrak sehingga arus kas menjadi sulit. Ririn mengeluh di Instagram bahwa Bima jarang membelikannya hadiah akhir-akhir ini, dan mereka sering bertengkar. Membaca pesan itu, saya tidak merasakan sedikit pun simpati. Itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri, dan konsekuensinya juga harus mereka tanggung. Saya mematikan ponsel, pergi ke balkon, dan menatap pemandangan malam Vancouver. Hati saya dipenuhi rasa puas. Saya tahu, hidup saya akan semakin baik ke depannya, dan orang-orang yang telah menyakiti saya pada akhirnya akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Tidak lama kemudian, saya menerima pesan lagi dari Mbak Ratih. Kabar bahwa Bima mengadakan resepsi pernikahan untuk mempertahankan kliennya, tetapi di acara itu, suasana menjadi kacau balau karena satu kalimat dari Mbak Ratih, dan bahkan dia bertengkar hebat dengan Ririn. Menurut pesan Mbak Ratih, resepsi pernikahan Bima diadakan dengan sangat meriah. Digelar di hotel termewah di pusat kota, menyewa 5 ruangan, dan bahkan mengundang band. Tujuannya adalah untuk pamer kemampuan kepada para klien. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa acara pamer itu akan berakhir dengan keributan. Hari itu, Mbak Ratih sebenarnya tidak ingin datang. Tetapi Ibu Bima, mantan ibu mertua saya, meneleponnya 5 kali, membujuknya dengan alasan kita kan masih keluarga, harus datang, dan berjanji akan mengenalkannya dengan orang-orang hebat. Akhirnya, dengan terpaksa, Mbak Ratih datang. Awalnya, suasana resepsi berjalan baik. Bima mengenakan setelan jas pesanan khusus, menggandeng tangan Ririn, dan dengan angkuh menuangkan minuman untuk para klien satu persatu. "Pak Wijoyo, jangan khawatir, dana perusahaan kami sangat cukup. Proyek kerjasama kita ke depan akan berjalan lancar tanpa masalah." Ririn, mengenakan gaun yang memperlihatkan bahunya dan kalung pemberian Bima, menimpali dengan suara manja, "Betul. Mas Bima memang hebat, keluarga kami akan semakin sukses." Pak Wijoyo, seorang pengusaha bahan bangunan yang pernah bekerja sama dengan Bima, berkata setengah bercanda, "Wah, Pak Bima hebat sekali. Dengar-dengar dulu kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik, bagaimana bisa tiba-tiba jadi banyak uang begini?" Wajah Bima sempat menegang, tetapi dia segera tertawa dan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Haha, Pak Wijoyo bisa saja, itu masalah kecil di masa lalu, saya sudah menyelesaikannya sendiri. Sekarang perusahaan sudah stabil sepenuhnya." Dia mencoba menuangkan minuman untuk Pak Wijoyo untuk mengganti topik. Tetapi Pak Wijoyo tidak berniat berhenti. "Oh ya?
Setahu saya, dulu Anda sampai pinjam uang ke sana-sini dan utang bank cukup banyak. Katanya kalau tidak ada yang membantu, perusahaan sudah bangkrut. Mendengar itu, suasana di ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Bima. Wajah Bima memerah sampai ke leher. Saat dia hendak membela diri, Mbak Ratih yang duduk di sebelahnya tidak tahan lagi dan angkat bicara. Mbak Ratih kemudian bercerita kepada saya. Melihat sikap Bima yang munafik itu, dia teringat bagaimana saya dulu diam-diam menggunakan uang peninggalan orang tua untuk melunasi utangnya dan amarahnya memuncak. Terutama saat mendengar Bima berkata saya menyelesaikannya sendiri, dia merasa sangat muak dengan sikapnya yang tidak tahu berterima kasih. Jadi, tanpa berpikir panjang, dia membuka mulut. Mbak Ratih meletakkan sumpitnya, menatap Bima lurus-lurus, dan berkata dengan tenang, "Pak Bima, ucapan Anda tidak benar. 2 tahun lalu, saat perusahaan Anda terlilit utang 2,5 miliar, Sinta yang diam-diam melunasinya dengan uang warisan orang tuanya. Bagaimana bisa Anda bilang Anda menyelesaikannya sendiri?" Satu kalimat itu membuat seisi ruangan gempar. Semua orang menatap Bima dengan kaget, bahkan musik dari band pun berhenti. Gelas di tangan Bima jatuh ke lantai dengan suara prang, dan pecah berkeping-keping. Minuman membasahi celananya, tetapi dia tidak peduli. Dia menatap Mbak Ratih dengan tajam dan berkata dengan suara bergetar, Apa maksudmu? 2,5 miliar? Kapan aku minta dia melunasi utangku?" Mbak Ratih tertawa dingin. "Anda lupa. 2 tahun lalu, perusahaan Anda berutang 1,5 miliar ke pemasok dan 1 miliar ke bank, totalnya 2,5 miliar. Waktu itu setiap hari Anda mengeluh di rumah, bilang kalau tidak bisa bayar utang, perusahaan akan bangkrut dan Anda akan dituntut. Sinta khawatir, jadi dia diam-diam menarik 2,8 miliar uang peninggalan orang tuanya, melunasi semua utang Anda, dan sisa 300 jutanya dia berikan sebagai modal kerja perusahaan. Bagaimana bisa Anda lupa?" Orang-orang di dalam ruangan mulai berbisik-bisik kaget. "Ya ampun, jadi begitu asal-usul uang Pak Bima? Pantas saja tiba-tiba jadi kaya, ternyata berkat mantan istrinya. Ini keterlaluan. Sudah dibantu sebesar itu, bukannya berterima kasih malah selingkuh dan sekarang mengaku-ngaku. Benar-benar tidak punya hati nurani." Ririn pun tampak terkejut, memegang lengan Bima dan bertanya dengan panik, "Mas, apa yang dia katakan itu benar? Kamu dulu punya utang sebesar itu dan Sinta yang melunasinya? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" Bima baru tersadar, lalu menarik lengan Mbak Ratih dan berkata dengan suara pelan, "Mbak, jangan bicara omong kosong di sini. Tidak ada kejadian seperti itu. Mbak salah ingat." Mbak Ratih menepis tangannya dan meninggikan suaranya. "Aku tidak mungkin salah ingat. Waktu itu Sinta mentransfer uangnya dan memintaku untuk memeriksa bukti transfer banknya karena takut ada masalah. Uang itu adalah hasil kerja keras orang tua Sinta seumur hidup. Sinta rela mengorbankan uang warisan orang tuanya demi kamu, dan sekarang kamu bilang tidak ada kejadian seperti itu? Bima, coba letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, apa kamu pantas melakukan ini pada Sinta?" Bima terdiam, hanya berdiri di tempat dengan wajah pucat pasi, dia tampak seperti badut. Mantan ibu mertua saya bergegas mencoba menenangkan suasana. "Semuanya, ini salah paham, hanya salah paham, tetapi tidak ada yang mendengarkannya." Semua orang menatap Bima dengan pandangan jijik. Pak Wijoyo berdiri dari kursinya dan berkata, "Pak Bima, tadinya saya mau mengajak Anda mengerjakan proyek baru, tapi sepertinya Anda orang yang tidak punya integritas dasar, kerjasama ini kita batalkan saja." Dia mengambil jasnya dan pergi. Klien-klien lain pun satu persatu ikut berdiri dan meninggalkan tempat. Bisnis dengan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, suatu saat pasti ditusuk dari belakang. "Benar, ayo kita pergi, buang-buang waktu saja." Dalam sekejap, di dalam ruangan hanya tersisa Bima, Ririn, mantan ibu mertua saya, dan Mbak Ratih. Ririn menatap Bima dengan penuh kekecewaan. "Mas, kamu menipuku, punya utang sebesar itu dan menyelesaikannya berkat bantuan mantan istrimu? Kamu anggap aku bodoh?" Bima yang sudah sangat marah, akhirnya meledak mendengar perkataan Ririn. "Kalau aku menipumu memangnya kenapa? Kalau dia tidak melunasi utangku, apa aku bisa ada di posisi ini sekarang?"
Semua yang kamu pakai dan makan sekarang, bukannya dari uang yang aku hasilkan? Kamu punya hak apa mengaturku? Ririn tidak mau kalah dan berteriak, kamu yang hasilkan? Uang itu kan juga berkat Mbak Sinta. Kalau kamu memang hebat, kenapa bisa punya utang sebesar itu? Aku benar-benar buta menikah dengan orang sepertimu. Mereka berdua bertengkar semakin hebat, dan akhirnya Ririn berlari keluar ruangan sambil menangis. Mantan ibu mertua saya hanya bisa mondar-mandir sambil bergumam, aduh, malu-maluin sekali, ini benar-benar memalukan. Mbak Ratih melihat kekacauan itu tanpa sedikit pun rasa kasihan. Justru dia merasa lega. Dia mengambil tasnya dan berkata kepada Bima, Bima, ini semua karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Utangmu pada Sinta, suatu saat pasti akan kamu bayar. Setelah mengatakan itu, Mbak Ratih keluar dari hotel. Mbak Ratih menceritakan semua ini secara detail kepada saya dan berkata, Sinta, kamu tidak lihat ekspresi Bima waktu itu, rasanya puas sekali. Sekarang dia pasti sadar bahwa semua yang dia miliki hari ini adalah berkatmu. Membaca pesan dari Mbak Ratih, saya tidak merasakan emosi yang berlebihan. Saya hanya berpikir bahwa Bima telah menerima balasan pertama atas keegoisan dan sikapnya yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi saya tahu, ini baru permulaan. Penderitaan sesungguhnya baru akan dimulai. Menurut cerita Mbak Ratih, setelah resepsi yang kacau itu, Bima pulang ke rumah dan duduk termenung di sofa seperti orang linglung sepanjang malam. Mantan ibu mertuanya mencoba menenangkannya, tetapi dia tidak menggubris dan terus bergumam, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Orang tuanya kan hanya pekerja biasa. Bagaimana bisa mereka punya uang 2,8 miliar? Dia tidak mau percaya bahwa dia bisa melewati krisis berkat warisan orang tua saya yang saya gunakan diam-diam. Keesokan paginya, dia menelepon Pak Ganda, akuntan yang dulu bekerja dengannya, dan memintanya untuk memeriksa pembukuan 2 tahun lalu. Pak Ganda adalah orang yang jujur dan sudah lama bekerja dengan Bima. Dia sebenarnya sudah lama tahu bahwa saya diam-diam membantu Bima, tetapi tidak berani mengatakannya. Menerima telepon Bima, dia ragu sejenak, lalu menceritakan yang sebenarnya. Pak Bima, utang perusahaan sebesar 2,5 miliar 2 tahun lalu memang dilunasi dengan uang dari Ibu Sinta. Waktu itu Ibu Sinta berpesan agar dirahasiakan karena tidak mau membebani Bapak. Beliau juga mentransfer tambahan 300 juta untuk modal kerja dan membayar gaji karyawan. Semua catatannya ada di pembukuan saya. Kalau Bapak tidak percaya, silakan datang dan periksa sendiri. Bima menutup telepon, masih tidak percaya. Dia langsung pergi ke kantor, dan meminta Pak Ganda menunjukkan bukti transfer bank dan buku besar 2 tahun lalu. Di bukti transfer bank, tertera dengan jelas transfer sebesar 2,8 miliar rupiah atas nama saya, dengan catatan modal kerja perusahaan. Dan di rincian pengeluaran yang dicatat Pak Ganda, tertulis dengan jelas. Pelunasan utang pemasok 1,5 miliar, pelunasan pinjaman bank 1 miliar, gaji karyawan dan pembelian bahan baku 300 juta. Dia nyaris menjatuhkan dokumen di tangannya. Pak Ganda menghela napas di sebelahnya dan berkata, Pak, Ibu Sinta benar-benar tulus pada Bapak. Waktu itu dia sangat sedih melihat Bapak tidak bisa tidur setiap malam dan tertekan. Dia diam-diam bertanya kepada saya tentang kondisi utang perusahaan dan berdiskusi bagaimana cara terbaik untuk melunasinya. Saat mentransfer uang, dia hanya berkata, yang penting suami saya bisa memimpin perusahaan dengan baik, saya tidak minta apa-apa lagi. Tapi bagaimana bisa Bapak melakukan itu padanya? Bima hanya berdiri di sana dengan wajah pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Dia teringat bagaimana 2 tahun lalu saya sering bertanya tentang kondisi perusahaan dan berkata, jangan terlalu stres. Kalau butuh uang, bilang saja padaku. Waktu itu dia menganggapnya hanya basa-basi dan menjawab dengan kesal, kamu tidak perlu tahu urusan kantor, jangan ikut campur. Baru sekarang dia sadar bahwa semua yang saya katakan itu tulus, dan saya sudah mempersiapkan segalanya untuknya. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya, dan malah berselingkuh dengan Ririn di belakang saya. Dia membawa dokumen itu keluar dari kantor dan mengemudi dengan pikiran kacau. Tiba-tiba dia teringat, selama setengah tahun sebelum kami bercerai,
Setiap kali perusahaan mengalami kesulitan dana, saya selalu kebetulan mendapat bonus atau diberi uang jajan oleh orang tua dan mentransfer uang kepadanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu semua bukan bonus atau uang jajan, melainkan uang yang sudah saya siapkan karena sudah memprediksi perusahaan akan kesulitan. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa takut. Dia mengemudikan mobilnya ke rumah lama orang tua saya. Rumah itu kosong sejak mereka meninggal, tetapi saya tidak tega menjualnya. Dia mendobrak pintu dan mulai mencari bukti bahwa orang tua saya punya uang sebanyak itu. Di kamar tidur orang tua saya, dia menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya ada buku tabungan dan foto-foto lama mereka. Dia membuka buku tabungan itu dan membeku melihat saldo di dalamnya. Orang tua saya memang pekerja biasa, tetapi mereka hidup hemat seumur hidup. Ditambah dengan uang yang saya berikan setelah mulai bekerja, mereka berhasil menabung hampir 2 miliar rupiah. Catatan setoran terakhir adalah sebulan sebelum mereka meninggal, dengan catatan untuk biaya pernikahan anak perempuan. Bima memegang buku tabungan itu dengan tangan gemetar. Akhirnya dia sadar. Untuk membantunya, saya tidak hanya menggunakan seluruh uang pernikahan yang ditinggalkan orang tua saya, tetapi juga dana pensiun mereka. Namun, bukannya berterima kasih, dia malah menganggap semuanya wajar. Bahkan saat bercerai dia khawatir saya akan mengincar hartanya. Dia keluar dari rumah lama itu dan mencoba menelepon Ririn untuk menjelaskan, tetapi Ririn tidak mau mendengarkannya. Dari seberang telepon, Ririn berteriak, "Aku tidak mau dengar alasanmu, aku baru sadar kamu itu pecundang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Perusahaanmu bisa bertahan sampai sekarang itu semua berkat mantan istrimu. Kamu menipuku selama ini, kita cerai." Dia menutup telepon dan memblokir Bima. Bima terpaksa menemui para kliennya untuk mencoba membatalkan pembatalan kontrak, tetapi mereka hanya mencibirnya. "Pak Bima, kami tidak bisa berbisnis dengan Anda. Nanti kalau kehabisan uang lagi, Anda akan minta pada mantan istri Anda, kan? Kami tidak seberuntung itu punya istri seperti dia." Seorang klien lain berkata lebih belak-belakan, "Pak Bima, ini bukan kami tidak menghargai Anda. Masalahnya ada pada karakter Anda. Istri Anda berkorban begitu banyak, tapi bukannya disayangi, malah Anda hianati. Siapa yang mau berbisnis dengan orang berkarakter seperti itu? Dasar dari bisnis adalah kepercayaan, dan Anda bahkan tidak punya dasarnya. Jangan harap bisa bertahan di industri ini." Bima merasa sangat terhina dan hanya bisa pulang dengan wajah lesu. Di rumah, mantan ibu mertuanya bertanya ada apa melihat wajahnya, tetapi dia tidak menjawab, hanya masuk ke kamar dan merokok. Mbak Ratih kemudian bercerita kepada saya. Selama beberapa hari itu, Bima seperti orang gila mencari kabar tentang saya. Dia ingin tahu bagaimana kabar saya di luar negeri, ingin meminta maaf, dan ingin meminta bantuan sekali lagi. Dia bahkan berhasil mendapatkan nomor Rian dan meneleponnya, berkata, "Rian, aku salah. Tolong sampaikan pesanku pada Sinta. Minta dia memberiku kesempatan sekali lagi. Perusahaan sekarang sangat sulit. Kalau dia mau membantu, aku janji akan berubah. Aku tidak akan menghubungi Ririn lagi." Rian, mendengar itu, memarahinya habis-habisan. "Bima, kamu masih belum sadar juga? Kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan pada Sinta? Sinta sekarang hidup sangat baik di luar negeri, dan tidak mau berhubungan denganmu lagi. Jangan ganggu dia lagi. Perusahaanmu sulit itu karena ulahmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan Sinta." Rian menutup telepon dan memblokirnya. Barulah saat itu Bima benar-benar sadar. Yang hilang darinya bukan hanya seorang mantan istri yang membantunya melewati krisis, tetapi juga seseorang yang tulus menyayanginya. Dan yang dihadapinya sekarang bukan hanya ketidakpercayaan dari klien, tetapi juga krisis keuangan baru bagi perusahaannya. Sejak saya pergi, perusahaannya tidak lagi mendapatkan suntikan dana penyelamat itu. Modal kerja 300 juta yang saya tinggalkan hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan, dan sekarang sudah hampir habis. Akhirnya dia sadar. Saya tidak hanya melunasi utangnya, tetapi juga terus-menerus diam-diam mendukung perusahaannya. Dan sekarang, setelah saya menghentikan semua dukungan, perusahaannya tidak akan bertahan lama. Saat Mbak Ratih menceritakan semua ini, saya sedang menyiapkan piknik akhir pekan bersama Rian.
Setelah mendengar ceritanya, saya hanya menjawab dengan tenang, "Oh, begitu." Rian menatap saya dan bertanya, "Kamu tidak marah?" Orang itu masih berani-beraninya minta bantuanmu. Saya tersenyum dan berkata, "Kenapa aku harus marah? Kondisinya sekarang adalah hasil perbuatannya sendiri. Hanya saja, dia baru menyadari kebenarannya sekarang, agak terlambat ya." Rian mengangguk. "Benar, sangat terlambat. Beberapa orang baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kehilangannya, tapi saat itu sudah tidak bisa diubah lagi." Saya menatap sinar matahari di luar jendela, hati saya terasa tenang seperti danau. Saya tahu, penderitaan Bima baru saja dimulai, dan penghakiman sesungguhnya masih menantinya. Setelah itu, Mbak Ratih terus memberitahukan kabar tentang Bima. Kabar-kabar itu semuanya membuktikan bahwa kondisinya saat ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Yang pertama bermasalah adalah perusahaannya. Setelah suntikan dana rahasia dari saya berhenti dan klien-klien besar membatalkan kontrak, arus kas perusahaan benar-benar macet. Gaji karyawan tidak bisa dibayarkan. Bulan pertama masih bisa ditahan, tetapi di bulan kedua, beberapa karyawan lama datang langsung ke kantor menuntut gaji kepada Bima. Menurut Mbak Ratih, para karyawan itu memblokir pintu kantor Bima dan berteriak-teriak, suaranya terdengar di seluruh gedung. Seorang karyawan senior dari tim teknis berkata, "Pak, kami sudah bekerja bertahun-tahun untuk Bapak, tapi tidak pernah menuntut yang aneh-aneh, sekarang sudah 2 bulan gaji kami belum dibayar. Kami punya keluarga yang harus dinafkahi, apa Bapak mau kami jadi gelandangan?" Bima duduk di belakang mejanya dengan wajah pucat, hanya bisa bergumam, "Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi dana akan masuk ke perusahaan. Nanti pasti akan kubayar." Tetapi para karyawan tidak percaya lagi. Karyawan lain berkata, "Pak, kami sudah sering dengar janji itu, tapi tidak pernah ditepati. Kami tidak ingin bermasalah dengan Bapak, tapi tolong berikan kepastian. Kapan gaji kami bisa dibayar? Kalau memang tidak bisa, jujur saja. Kami juga harus mencari pekerjaan lain." Bima tidak bisa menjawab dan hanya menundukkan kepala. Akhirnya, mantan ibu mertua saya datang membawa 20 juta rupiah dari rumah dan membayarkan sebagian gaji kepada karyawan, baru mereka mau pergi. Tetapi 20 juta itu hanya setetes air di lautan dibandingkan total gaji puluhan karyawan. Tidak lama kemudian, para karyawan mulai meninggalkan perusahaan satu persatu. Karyawan muda yang lebih dulu mendapatkan pekerjaan baru dan keesokan harinya tidak masuk kerja. Kemudian, para karyawan senior pun merasa tidak ada masa depan lagi dengan Bima dan mengajukan surat pengunduran diri. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, perusahaan yang tadinya memiliki lebih dari 20 karyawan kini hanya tersisa Bima, seorang anak magang yang baru lulus, dan Pak Ganda. Pak Ganda sebenarnya juga ingin pergi, tetapi melihat kondisi Bima yang menyedihkan, dia tidak tega dan berkata, "Pak, saya akan coba bertahan sedikit lebih lama. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, jangan dipaksakan. Lebih baik segera tutup perusahaan untuk mengurangi utang." Tetapi Bima tidak mau menyerah. "Tidak bisa. Perusahaan ini hasil kerja kerasku seumur hidup. Tidak bisa berakhir seperti ini. Aku akan cari cara. Pasti ada yang mau berinvestasi." Dia mulai meminjam uang ke sana-sini. Pertama, dia mendatangi kerabatnya, tetapi mereka sudah tahu bahwa dia bangkit berkat mantan istrinya yang tidak tahu berterima kasih, jadi tidak ada yang mau meminjamkan uang. Mantan ibu mertuanya meminta tolong kepada saudara-saudaranya, tetapi bukannya mendapat pinjaman, dia malah diejek, "Anakmu itu tidak punya kemampuan tapi mengkhianati istrinya. Jadi wajar saja sekarang jadi begini. Aku takut kalau meminjamkan uang padanya nanti tidak dikembalikan." Tidak berhasil meminjam dari kerabat, Bima mendatangi teman-teman lamanya. Seorang teman yang dulu selalu berkata kalau ada apa-apa, bilang saja. Saat Bima datang meminta pinjam 50 juta rupiah, dia beralasan, "Aku juga lagi sulit. Baru beli rumah untuk anak, banyak utang bank. Maaf tidak bisa bantu," lalu menutup telepon dan tidak pernah bisa dihubungi lagi. Di tengah kesulitan mencari pinjaman, para pemasok mulai menagih utang. Utangnya kepada beberapa pemasok yang dulu menyuplai barang ke perusahaannya mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Dulu, karena ada dukungan dari saya,
dia bisa membayar tepat waktu. Sekarang, karena tidak ada dana, para pemasok pun mendesak dan menelepon setiap hari. Bahkan 2 di antaranya mengirim somasi melalui pengacara, mengancam akan menuntut jika tidak segera dibayar. Bima memegang surat somasi itu dengan tangan gemetar. Dia ingin meminta bantuan Ririn, tetapi Ririn sudah memblokirnya dan tidak bisa ditemui. Belakangan, dari seorang teman, dia tahu bahwa Ririn sudah kembali ke kampung halamannya dan punya pacar baru. Pacar barunya dari keluarga berada dan sangat baik padanya, sehingga dia sudah melupakan Bima. Suatu kali, Bima tidak sengaja bertemu Ririn dan pacar barunya di mal. Ririn mengenakan gaun cantik, menenteng tas baru, dan tertawa bahagia. Sangat berbeda dengan saat bersama Bima dulu. Bima bergegas menghampiri dan menyapa, "Ririn, aku salah. Tolong bantu aku sekali lagi. Kalau krisis ini lewat, aku janji akan berubah." Ririn, melihatnya, langsung berubah muka dan bersembunyi di belakang pacar barunya. "Pergi sana, aku tidak ada urusan denganmu. Kalau kamu menggangguku lagi, aku akan lapor polisi." Pacar barunya maju selangkah melindunginya dan menatap Bima dengan dingin. "Jadi kamu Bima?" Ririn sudah cerita semuanya. Tidak punya kemampuan tapi sok kaya, sekarang baru datang mencari Ririn. Punya malu sedikit, dia menggandeng tangan Ririn dan pergi tanpa menoleh lagi. Bima hanya bisa berdiri di tempat, menahan malu di tengah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Sejak hari itu, dia berubah total. Setiap hari dia mengurung diri di rumah, tidak berbicara dengan siapapun, dan hanya minum-minum. Saat mabuk, dia akan memaki-maki ke udara kosong. Terkadang dia memaki Ririn, terkadang memaki para klien, tetapi tidak pernah sekalipun menyalahkan dirinya sendiri. Mantan ibu mertuanya, melihat kondisinya, menangis setiap hari. "Dasar anak sialan. Kalau tahu begini, seharusnya dulu tidak kusetujui kalian bercerai dengan Sinta. Sekarang keluarga hancur, perusahaan bangkrut, aku harus bagaimana?" Tetapi Bima tidak mendengarkan dan terus mabuk setiap hari. Suatu kali, saat mabuk, dia menghancurkan semua barang di rumah. Televisi, kulkas, sofa, semuanya hancur. Saat mencoba menghentikannya, mantan ibu mertuanya didorong hingga jatuh dan lengannya memar. Mbak Rati menceritakan semua ini kepada saya dan berkata, "Sinta, kamu tidak tahu betapa menyedihkannya dia sekarang. Dulu dia merasa hebat, tapi sekarang baru sadar bahwa tanpamu dia bukan apa-apa." Kata mantan ibu mertuamu, sekarang mereka bahkan tidak bisa membayar sewa rumah. Rumah yang dulu kamu tinggali itu sedang dipertimbangkan untuk dijual untuk membayar utang. Mendengar cerita itu, saya tidak merasakan sedikit pun simpati. Saat dia mengkhianati saya, saat dia menghambur-hamburkan dana pensiun orang tua saya, apakah dia tidak pernah berpikir hari seperti ini akan datang? Ini semua adalah hasil perbuatannya sendiri, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Rian, mendengar kabar ini, berkata, "Orang seperti itu memang pantas mendapat balasan. Seharusnya sudah dari dulu begini. Jangan sampai kamu merasa kasihan dan mau membantunya, dia itu seperti lubang tanpa dasar." Saya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku tidak akan membantunya. Aku sekarang hidup sangat baik dan tidak mau merusak hidupku lagi karena orang itu." Saat itu, kehidupan saya di Kanada semakin membaik. Reksadana yang saya investasikan terus naik, dan sewa apartemen juga naik. Saya berencana menabung untuk berinvestasi di rumah baru. Di tempat kerja, direktur sangat mempercayai saya dan memberikan proyek-proyek penting. Dia berjanji akan memberikan promosi dan kenaikan gaji jika saya berhasil. Di waktu luang, saya berlibur bersama Rian atau mengunjungi pameran seni. Saya bahkan bertemu dengan seorang pria yang baik. Dia seorang dokter, orangnya tulus dan sangat baik pada saya. Kami sesekali makan bersama dan menonton film, menjalin hubungan yang baik. Meskipun belum pacaran, saya merasa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Sebaliknya, Bima masih berkubang dalam lumpur yang dia ciptakan sendiri. Dia tidak sadar bahwa yang hilang darinya bukan hanya uang dan perusahaan, tetapi juga seseorang yang pernah tulus menyayangi dan mengorbankan segalanya untuknya. Dia juga tidak sadar bahwa karmanya belum berakhir. Mbak Rati berkata bahwa beberapa pemasok sudah secara resmi menuntutnya,
dan persidangan akan segera digelar. Saat itu, dia tidak hanya harus membayar utang, tetapi mungkin juga harus menanggung akibat hukum. Saya menatap langit biru Vancouver dan merasakan kedamaian di hati. Kehidupan bahagia saya baru saja dimulai, dan saya tahu bahwa Bima akan perlahan-lahan membayar semua utangnya dalam penderitaan yang dia ciptakan sendiri. Kabar terakhir tentang Bima yang saya terima dari Mbak Ratih adalah saat 3 tahun setelah perceraian kami. Saat itu, saya sudah sepenuhnya menetap di Vancouver, dipromosikan menjadi direktur keuangan di perusahaan, dan menikah dengan pacar dokter saya, Adrian, serta dikaruniai seorang putri yang cantik. Kami membeli rumah dengan halaman, menanam bunga-bunga favorit saya, dan setiap akhir pekan kami sekeluarga menikmati piknik di bawah sinar matahari di halaman. Hidup kami hangat dan bahagia. Hari itu, Mbak Ratih mengirim pesan WhatsApp. Kabar bahwa Bima telah hancur total. Putusan pengadilan telah keluar. Dia tidak hanya harus membayar utang sebesar 300 juta rupiah kepada pemasok, tetapi juga menanggung biaya perkara, sehingga total utangnya mencapai hampir 400 juta rupiah. Karena tidak punya uang, dia akhirnya menjual rumah yang dulu kami tinggali seharga 1,2 miliar rupiah. Setelah melunasi utang, sebagian besar sisa uangnya diambil oleh mantan ibu mertuanya untuk dana pensiun, dan Bima tidak diberi sepeser pun. Perusahaannya juga benar-benar bangkrut. Perabotan kantor disita oleh para kreditur, menyisakan ruangan kosong. Bima menjadi pengangguran, setiap hari hanya minum-minum di rumah. Saat mabuk, dia akan bertengkar dengan mantan ibu mertuanya, bahkan terkadang melakukan kekerasan. Akhirnya, mantan ibu mertuanya tidak tahan lagi dan pindah ke rumah putrinya, meninggalkan Bima sendirian di kontrakan. Yang lebih menyedihkan, akibat minum-minum dalam jangka panjang, dia menderita penyakit hati yang parah. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa jika dia terus minum, nyawanya tidak akan tertolong. Tetapi dia tetap tidak bisa berhenti. Jika tidak punya uang, dia akan meminjam, dan jika tidak bisa, dia akan memungut sisa minuman orang lain, hidup seperti gelandangan. Mbak Ratih berkata bahwa entah dari mana Bima berhasil mendapatkan nomor telepon baru saya. Mungkin dari teman lamarian. Saat dia menelepon, saya sedang bermain balok bersama putri saya di rumah. Melihat nomor telepon internasional yang tidak dikenal, saya hampir mematikannya, tetapi karena khawatir itu panggilan penting, saya mengangkatnya. Dari seberang telepon, terdengar suara Bima yang kasar dan penuh bau alkohol. "Sinta, ini aku." "Bima." Saya terdiam sejenak. Saya tidak menyangka itu dia. Saya menitipkan putri saya pada pengasuh, pergi ke balkon, dan berkata dengan suara tenang, "Ada apa?" Bima mulai menangis di seberang telepon. "Sinta, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong bantu aku. Aku sekarang sakit, tidak punya uang untuk berobat, dan tidak ada yang merawatku. Kamu tahu kan betapa aku dulu mencintaimu, tolong beri aku kesempatan sekali lagi." Mendengar tangisannya, hati saya tidak bergejolak sedikit pun. Saya teringat hari-hari saat saya berkorban untuknya, sikap dinginnya saat dia mengkhianati saya, dan bagaimana dia menertawakan saya bersama Ririn. Pria di depan saya ini terasa begitu menyedihkan. Saya memotong perkataannya. "Bima, hubungan kita sudah berakhir. Memang benar dulu aku pernah membantumu, tapi kesempatan itu kamu sia-siakan sendiri dan menghancurkan segalanya. Kondisimu sekarang adalah hasil dari pilihanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku." Bima terus menangis dan memohon. "Aku tahu aku jahat, tapi sekarang aku benar-benar di jalan buntu, Sinta. Aku tahu kamu sekarang hidup baik. Anggap saja kasihan, pinjamkan aku uang untuk biaya berobat, nanti pasti aku kembalikan." Saya tertawa dingin. "Pinjam uang? Supaya kamu bisa terus minum dan merusak tubuhmu? Bima, sadarlah. Tidak ada yang akan terus-menerus membantumu, terutama orang yang tidak tahu cara bertobat sepertimu. Jangan mengandalkan orang lain, berobatlah dengan benar, cari pekerjaan, dan jadilah orang baru." Saat saya hendak menutup telepon, Bima berteriak panik, "Sinta, kamu tidak bisa begini padaku. Kamu lupa apa yang pernah kamu lakukan untukku? Kamu berjanji akan bersamaku selamanya. Sekarang karena kamu punya uang, kamu meremehkanku?
Sisa kesabaran saya pun habis. Aku tidak lupa masa lalu. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku sekarang punya keluarga baru, punya suami dan anak. Hidupku sangat bahagia, dan aku tidak mau diganggu olehmu lagi. Jangan telepon aku lagi. Mari kita jalani hidup masing-masing. Setelah mengatakan itu, saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Bima. Mbak Rati juga tidak pernah lagi membahasnya. Mungkin karena dia merasa Bima sudah tidak layak untuk dibicarakan lagi. Setahun kemudian, saya, suami, dan putri saya sempat pulang ke Indonesia. Bukan untuk bertemu Bima, tetapi untuk menziarahi makam orang tua saya. Berdiri di depan nisan mereka, saya berkata bahwa saya sekarang hidup sangat baik, punya orang yang mencintai saya dan anak yang cantik, jadi mereka bisa tenang. Saat berziarah, saya bertemu dengan seorang ibu tetangga lama. Ibu itu menceritakan kabar terakhir Bima. Katanya, Bima sempat bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi karena kondisi tubuhnya yang lemah, dia tidak bisa melakukan pekerjaan berat dan sering dimarahi mandor. Suatu kali, dia pingsan di lokasi proyek dan dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang mau membayar biayanya. Mandornya akhirnya berhasil menghubungi mantan ibu mertuanya. Mantan ibu mertuanya datang, memarahinya habis-habisan, lalu membayar biaya rumah sakit. Tetapi setelah keluar, Bima kembali minum-minum, dan akhirnya menghilang entah kemana. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Ibu itu menghela napas dan berkata, sayang sekali, dulu dia pemuda yang gagah dan baik. Kenapa bisa jadi seperti itu? Coba dari awal dia hidup baik-baik denganmu, tidak akan jadi begini. Saya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya, akhir dari Bima sudah ditentukan sejak saat dia mengkhianati saya. Dia tidak tahu cara menghargai pengorbanan orang lain, hanya egois menerima, dan akhirnya kehilangan segalanya. Termasuk saya, yang pernah tulus berkorban untuknya. Dan karena saya meninggalkannya, barulah saya bisa menemukan kebahagiaan sejati saya. Saya punya suami yang menyayangi, putri yang cantik, karier yang sukses, dan teman-teman yang sefrekuensi. Akhirnya saya sadar. Terkadang, kita harus melepaskan orang yang salah untuk bisa bertemu dengan orang yang tepat. Dan kita harus meninggalkan kehidupan yang salah untuk bisa menyambut masa depan yang lebih baik. Di hari saya meninggalkan Indonesia, saat pesawat lepas landas, menatap langit di luar jendela, hati saya dipenuhi rasa syukur. Syukur atas cinta yang ditinggalkan orang tua saya, atas bantuan Rian, dan terutama, syukur pada diri saya di masa lalu yang berani untuk pergi. Saya tahu, di hari-hari mendatang, akan ada lebih banyak momen indah yang menanti saya. Dan orang-orang yang pernah menyakiti saya, pada akhirnya akan perlahan-lahan hancur dalam kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Mungkin, inilah akhir yang terbaik. Hukum karma tidak pernah salah.